Di sini saya Lisan Mujayani akan menjelaskan tentang sejarah PMII. PMII sebagai organisasi mahasiswa yang mayoritas anggotanya merupakan Muslim berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau selaras dengan pemahaman keagamaan NU. Mengalami perjalanan yang panjang dalam pembentukannya, lahirnya PMII tidak berjalan dengan mulus. Banyak sekali hambatan dan rintangan yang harus dihadapi. Keinginan mendirikan organisasi mahasiswa NU dari berbagai mahasiswa NU di Indonesia sangat kuat, akan tetapi PBNU tidak cepat-cepat memberi lampu hijau. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII lahir dari Departemen Perguruan Tinggi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama IPNU pada 21 Syawal 1379 Hijriah atau 17 April 1960 Masehi. Adapun IPNU adalah organisasi pelajar yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Dari genealogi kelahiran PMII ini sangat menyebut PMII sebagai cucu dari NU, karena cikal bakal lahirnya PMII adalah dari IPNU, yang mana IPNU merupakan anak kandung atau organisasi yang lahir dari rahim NU. Ide lahirnya PMII berawal dari keinginan dan hasrat yang kuat di kalangan mahasiswa NU untuk mendirikan organisasi yang menjadi wadah dan keaktifan mahasiswa NU di perguruan tinggi Islam maupun umum. Hal ini wajar mengingat realitas politik pada dasawarsa 50-an banyak lahir organisasi mahasiswa di bawah berbau partai politik ataupun organisasi sosial keagamaan, misalkan SEMI dengan PSII, KMI dengan Perti, IMM dengan Muhammadiyah, dan HMI dengan Masyumi. Akan tetapi karena pada konteks itu telah ada IPNU yang mana sebagian besar pengurusnya adalah mahasiswa NU, maka IPNU tidak hanya menjadi wadah pelajar NU melainkan juga menjadi wadah mahasiswa NU. Pada 14-16 April 1960 diselenggarakan musyawarah mahasiswa NU se-Indonesia bertempat di Sekolah Mu'alimat NU Wonokromo, Surabaya untuk membahas tentang peresmian organisasi sesuai keputusan Konves IPNU di Kaliurang sebelum-sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut sempat muncul perdebatan tentang nama organisasi yang akan dibentuk. Dari proses perdebatan itu muncul beberapa nama yang diusulkan oleh peserta musyawarah, antara lain Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama atau IMANU diusulkan oleh delegasi dari Jakarta. Yang kedua, Persatuan dan Perhimpunan Mahasiswa Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Perhimpunan Mahasiswa Sunni yang diusulkan oleh delegasi dari Yogyakarta. Yang ketiga, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII yang diusulkan oleh delegasi Bandung, Surabaya, dan Surakarta. Dari ketiga usulan tersebut, akhirnya yang disetujui adalah nama PMII. Dalam hal ini, peserta sebenarnya menyadari bahwa organisasi ini adalah organisasi kader partai NU, akan tetapi semua menghendaki agar nama NU tidak dicantumkan. Hanya saja mereka sepakat agar organisasi ini tidak terlepas dari makna filosofis Pergerakan Mahasiswa Indonesia dengan rumusan pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan adanya kedinamisan sebagai organisasi mahasiswa, khususnya karena pada saat itu situasi politik nasional diikuti oleh semangat revolusi. Yang kedua, menampakkan identitas keislaman sekaligus sebagai kelanjutan dari konsepsi NU yang berhaluan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga berdasarkan perjuangan para wali di Pulau Jawa yang telah sukses melaksanakan dakwahnya penuh toleransi dengan mengakulturasi budaya setempat. Mahasiswa NU diharapkan bisa mengkaji budaya untuk bisa dimanfaatkan yang bertentangan atau tidak dengan ajaran Islam, sehingga dengan begitu nilai-nilai ajarannya bersifat akomodatif. Yang ketiga, memanifestasikan nasionalisme sebagai semangat kebangsaan. Oleh karena itu, nama Indonesia harus tetap dicantumkan. Musyawarah mahasiswa NU itu juga memutuskan 3 orang formatur yang diberi tugas menyusun kepengurusan. Mereka antara lain adalah Mahbub Junaidi sebagai ketua umum,
Ahmad Cailid Muwardi sebagai Ketua 1 dan Muhammad Said Budairi sebagai Sekretaris Umum. Selain itu, forum berhasil menetapkan Persatuan Dasar PMII yang berlaku mulai tanggal 17 April 1960. Selanjutnya, tanggal inilah yang dinyatakan sebagai hari lahirnya PMI secara resmi. Nah, di sini saya Lisya Patri ingin mengulas sedikit tentang sejarah literasi, sejarah budaya literasinya. Istilah literasi secara sederhana difahami banyak orang sebagai kemampuan atau keterampilan membaca dan menulis. Akar budaya literasi yang ada tidak serta-merta menjadikan bangsa ini memiliki eksistensi literasi yang membanggakan. Namun, ada beberapa penelitian mengungkap bahwa budaya literasi bangsa ini masih rendah dan pengaruh tersebut tentu perlu diatasi melalui cara-cara yang tepat. Mengingat budaya literasi atau budaya membaca dan menulis yang menyatu dengan kehidupan masyarakat bangsa ini seharusnya menjadi motivasi terbesar untuk masyarakat terus memupuk dan mengembangkan budaya tersebut. Nah, dalam proses kaderisasi serta ruang aktualisasi diri, budaya literasi memang menjadi prasyarat wajib yang mesti digaungkan dalam setiap perjalanan proses kader di rayon lewat sarana dan prasarana yang telah disediakan. Untuk budaya literasi di rayon Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora sendiri membangun sebuah ciri khas yang bisa terus menjadi tradisi di rayon tersebut, yaitu peradilan karya. Melalui peradilan karya tersebut, para anggota dapat bertukar ide, pikiran, dan pengalaman agar dapat membenahi karya yang dihasilkan. Budaya literasi di rayon FUA mula-mula dibentuk dengan menyediakan instrumen-instrumen yang dibutuhkan seperti perpustakaan mini yang bisa memantik girah membaca kader di rayon Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora sendiri. Dan memang di rayon Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora juga terdapat budaya bahwa yang disegani bukan mereka yang memiliki status tinggi, tapi mereka yang berpengetahuan. Oleh karena itu, ruang diskursus terbuka lebar bagi kader tanpa tersekat seperti senior atau junior. Dan pada akhirnya, literasi atau budaya literasi menjadi identitas diri dan memicu kesadaran kolektif dalam diri kader PMI rayon Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora akan urgensi literasi.